Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para dokter, urologi dan juga kawan-kawan yang lain yang hadir dalam kesempatan kali ini, kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah masail jahiliyah, tentang tradisi-tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh mereka dan sebagiannya masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Di antara tradisi mereka yaitu i'tiyadhuhum amma atahumullah bi kutubis sihr, yaitu mereka menggantikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa Taurat, ya. Kemudian setelah itu Allah berikan Al-Qur'anul Karim kepada orang jahiliyah, di antaranya orang Yahudi. Mereka ganti dengan bi kutubis sihr, mereka ganti dengan buku-buku sihir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ayat 101, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Rasulullah SAW membenarkan Taurat. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, ya. Ternyata mereka membuang, sekelompok dari mereka membuang, ya, kitab yang Allah berikan kepada mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, kitab Allah dibuang, Al-Qur'an tidak dipakai. Wara'a dhuhurihim, bahkan dibuang di belakang, benar-benar dicuekin. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu. Mereka tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an ada kebenaran, ya, Taurat, dan mereka sudah tahu juga dalam Taurat ada penyebutan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bilang Nabi kok dari bangsa Arab. Mereka tidak mau, akhirnya mereka buang Al-Qur'an tersebut wara'a dhuhurihim, di belakang. Apa yang terjadi? Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini menjadi perhatian kita di sini. Pada surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, akan tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia. Maksud dari tradisi ini bahwasanya ketika seorang meninggalkan kebenaran, dia akan diarahkan oleh syaitan menuju kebatilan. Lihatlah orang Yahudi, ketika datang Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah isinya kebenaran, ya. Bahkan membenarkan Taurat, harusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad karena Al-Qur'an memperkuat Taurat, bahwasanya Taurat itu yang dulu benar, ya. Namun mereka menolak, dan mereka tahu Muhammad di atas adalah seorang nabi yang terakhir. Mereka tahu betul, karena Allah mengatakan alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, itu yang mereka dapati Rasulullah SAW tercatat di Taurat dan Injil. Kita yakin akan hal tersebut. Mungkin sekarang sudah tidak tercatat atau disimpangkan atau dihapus, wallahu alam. Tapi dulu di zaman itu, di zaman orang Yahudi, di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW masih tertulis, ya. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka dapati Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang menyuruh mereka untuk berbuat baik, melarang mereka dari kemungkaran, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk. Kemudian wa yadhu anhum asrahum wal aglalati kanat 'alaihim, dan menghilangkan beban kesulitan yang ada pada mereka. Syariatnya dimansuhkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya semuanya sudah mendukung. Al-Quran itu benar-benar mendukung Taurat, benar-benar mendukung Yahudi, memuliakan Yahudi dan segalanya. Tapi masalahnya cuma satu, ternyata Muhammad bukan dari bangsa Yahudi. Ternyata Muhammad dari bangsa Arab, sehingga mereka tidak terima. Sehingga mereka buang Al-Quran. Nabatha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok dari mereka membuang Al-Quran ke belakang, di belakang punggung mereka. Jadi tidak ditoleh sama sekali.
Kalau buang di depan mungkin masih ditengok. Ini buang belakang. Dicuekin. Jadi Al-Qur'an benar-benar mereka cuekin, mereka tidak membaca. Mereka tidak membaca. Ya. Lihat orang-orang sama, Nasara juga demikian. Mereka tidak membaca Al-Qur'an. Kalau mereka baca aja mereka insyaallah dapat hidayah. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu kebenaran-kebenaran tersebut. Setelah mereka buang Al-Qur'an, mereka cuekin, maka Allah mengatakan apa akibatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan dalam kerajaan Sulaiman. Dan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan mengikuti kebatilan. Dia akan mengikuti kebatilan. Ketika Bani Israel meninggalkan Al-Quran, maka mereka mengikuti sihir yang diajar oleh setan-setan yang mereka mengaku sihir tersebut dari kerajaan Sulaiman. Ini adalah dusta yang besar kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman tidak pernah kufur, tidak pernah jadi penyihir, dan tidak pernah mengajarkan, apalagi mengajarkan sihir. Saya bacakan perkataan yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang orang yang berpaling dari kebenaran. Dan ini waspada bagi kita semua, ya. Karena orang-orang Yahudi ketika mereka berpaling, benar-benar berpaling secara totalitas. Qur'annya dibuka, buang belakang jalan dia. Tidak ada noleh sedikit pun, totalitas mereka berpaling dari Al-Qur'an. Beliau berkata dalam tafsirnya, "Wallamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu lintifa'u bihi falam yantafi' ubtuliya bil istighal bima yadhurruhu." Kata beliau, dan termasuk tradisi al-awaid, yang tradisi yang berulang-ulang dan yang sudah ditakdirkan, dan hikmah ilahiyah, hikmah Tuhan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, dari sesuatu tersebut, falam yantafi, kemudian dia tidak mengambil manfaat, ubtuliya bil istighal bima yadhurruhu, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi mudarat kepadanya. Ini dalil bahwasanya kalau kita dibukakan pintu manfaat, kita sambut. Segera kita masuk, jangan kita tunda-tunda. Kalau kita dibuka pintu kesempatan untuk mengambil manfaat, untuk kemanfaatan dunia akhirat kita, kemudian kita biarkan begitu saja, kita akan dihukum oleh Allah dengan sibuk dengan perkara yang menyibukkan dan memberi mudarat kepada kita. Kemudian beliau berkata, "Faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil authan." Barang siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Ar-Rahman Allah, maka dia akan dihukum dengan beribadah kepada berhala-berhala. "Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu." Barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufi wa raja'i, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Banyak manusia seperti ini. Dia tidak mencintai Allah atau kurang mencintai Allah, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah, akhirnya dia tawakal kepada makhluk. Akhirnya cintanya kepada makhluk, berharap, takutnya kepada makhluk. Kemudian kata beliau, "Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan." Barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan menginfakkannya di jalan syaitan, sudah kelaziman. "Wa man taraka adh-dhulla li rabbih ubtuliya bidh-dhulil 'abid." Barang siapa yang meninggalkan kehinaan di hadapan Allah, dia akan terhina di hadapan makhluk. Barang siapa yang meninggalkan kehinaan dengan sujud kepada Allah, dia tidak mau, maka dia akan dihukum dengan hina di hadapan makhluk. Wa man tarakal haqqa ubtila bil batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran maka akan dihukum dengan mengikuti kebatilan. Kadzalika haula'il yahud lamma nabadhu kitaballahi ma tatlu syayatin wa takhtaliqu min asir ala masalaka ala mulki Sulaiman haitsu akhrajat syayatin lin-nasi sihr. Maka demikianlah orang Yahudi ketika mereka meninggalkan Al-Qur'anul Karim, mereka dihukum oleh Allah dengan mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan, sambil mereka mengaku itu adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada Sulaiman, padahal ilmu sihir. Ini nasihat kepada kita semua, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Waktu kita ini memang umur kita waktu kita ya. Makanya kata Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhul ayyam dhahaba ba'dhuk, wa idza dhahaba ba'dhuka yushik an tadhhab kulluk." An yadhhab kulluk, kata Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Kita ini kumpulan hari-hari, dari umur.
Jika telah pergi sebagian umur kita sudah banyak ratusan hari yang pergi dari kita. Ya. Sudah ribuan hari pergi dari kita. Tidak akan kembali lagi. Kalau telah pergi sebagian hari darimu, maka tinggal sebagian dirimu. Dan jika telah pergi sebagian hari, dikhawatirkan kau akan hilang seluruhnya, ya, karena habis umurmu. Nah, oleh karenanya ketika seorang menyadari bahwasanya umurnya sangat bernilai, maka dia gunakan yang bermanfaat. Kalau dia tidak gunakan yang bermanfaat, dia pasti dihukum dengan yang tidak bermanfaat, bahkan beri mudarat dalam banyak hal. Dia kalau tidak sibuk baca Quran, tidak sibuk belajar agama, dia akan sibuk dengan baca berita-berita. Pasti baca berita-berita, berita ini yang tidak. Kadang-kadang manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih banyak. Benar. Barang siapa yang tidak sibuk melihat aib dirinya, dia akan sibuk melihat aib orang lain. Itu jelas. Tapi kalau dia selalu cross check diri, dia tahu dia punya kekurangan, dia akan sibuk ngurus dirinya, dia tidak lupa untuk ngurus orang lain. Barang siapa yang sibuk mengurusi, ya, mengurusi keluarganya, dia akan fokus. Tapi kalau dia lupa mengurusi keluarganya dan mengurusi yang lain di luar diurus. Barang siapa yang tidak fokus kepada silaturahmi kepada karib kerabatnya, dia akan menghabiskan waktunya dengan karib kerabat yang lain yang tidak wajib bagi dia. Demikianlah ikhwan dan akhwat, waktu terbatas, umur kita sangat pendek, maka jangan sampai kita ya seperti itu, ya. Inilah sunnatullah berlaku, makanya tadi kata Syekh Sa'di bahwasanya minal awaid al-qadariyah, merupakan sunnatullah yang berlaku. Siapa yang meninggalkan sesuatu bermanfaat, dia akan diuji dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lihatlah zaman kita, zaman anak muda zaman sekarang. Kita bilang enggak, kita semua dengan adanya gadget, dengan adanya HP, kita ya, karena kita tidak sempat, sekarang waktu tidak sempat baca Quran, tidak sempat ngaji, tidak sempat baca ini, tidak sempat berbakti sama orang tua, tidak sempat sholat malam. Bukan apa-apa, sibuk dengan HP. Berita ini, browsing, perdebatan diikuti. Kita bilang, ya tadi, hati-hati siapa yang disibukkan dengan perkara yang berpaling dari perkara yang bermanfaat, dia akan dihukum dan dijebak pada perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara tradisi jahiliyah yang berikutnya, ya, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nisbatum al-batil ilal anbiya, mereka menisbahkan kebatilan kepada para nabi. Seperti orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka melakukan sihir, kata mereka, ini sihir Sulaiman. Sulaiman dulu punya sihir untuk menundukkan jin-jin. Sehingga mereka mengatakan ini ilmu yang kita ilmu putih, ilmu sihir. Tapi ini sihir ilmu putih dari yang ngajar Sulaiman. Kalau enggak boleh, ngapain Sulaiman ngerti ilmu sihir? Buktinya Sulaiman bisa menundukkan hewan-hewan, bisa menundukkan jin-jin, berarti dia punya ilmu sihir. Mereka bohong. Orang Yahudi bohong. Mereka tahu bahwasanya sihir itu adalah perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tahu Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun justru untuk membatalkan sihir-sihir. Sihir buruk mereka tahu. Dan Nabi Musa jauh sebelum Nabi Sulaiman. Jauh di atas sebelum Nabi Sulaiman. Tapi karena mereka ikut hawa nafsu, mereka mengatakan yang kami pelajari adalah ilmu sihirnya Sulaiman, ilmu putih. Demikian juga mereka mengaku mereka adalah penerus ajaran Ibrahim, maka Allah bantah, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani. Ya, dan ini bahaya, tradisi yang berbahaya, menisbahkan keburukan, kebatilan kepada orang-orang saleh, kepada para nabi. Sebagaimana orang-orang Yahudi menisbahkan sihir kepada Sulaiman. Dan orang Yahudi, Nasara menisbahkan agama mereka kepada Ibrahim. Padahal Ibrahim tidak pernah musyrik sama sekali. Bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Ya, demikian juga Sulaiman tidak pernah syirik dan tidak pernah belajar sihir, apalagi mengajarkan sihir. Oleh karenanya, inilah di antara tradisi orang jahiliyah, ketika mereka melakukan kebatilan, mereka nisbahkan kepada orang-orang soleh. Sama seperti sebagian orang, mereka mengatakan, oh ini adalah akidahnya si fulan. Misalnya mereka mengatakan ini adalah akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Padahal Abu Hasan al-Asy'ari kan tidak seperti itu, tapi mereka nisbahkan, nisbah doang. Ya. Makanya ada seorang pengamat, penulis, dia orientalis, dan tulisannya dia mengatakan, dia di bukunya berbunyi Tarikh al-Asy'ariyah. Ya. Atau judulnya Asy'ari wal Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Dia menyebutkan, saya dibilangin oleh orang-orang bahwasanya apa yang mereka yakini itu adalah akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Namun ketika saya teliti,
Saya baca buku-bukunya. Ini orang orientalis tapi dia pakar bahasa Arab. Saya baca Maqalatul Islamin, saya baca Risalah ila Ali Thaghar, saya baca kitab Al-Luma, saya baca Al-Ibana an Usulid Diyanah. Saya baca 4 buku Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata Abul Hasan Al-Asy'ari berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah pengikutnya di wadin wa huwa fi wadin. Mereka di lembah, Abul Hasan di lembah yang lain. Jadi terpisah total. Akidah jauh berbeda, tapi mereka menisbahkan apa yang mereka yakini kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ini tidak benar. Abul Hasan Al-Asy'ari berlepas dari mereka karena keyakinan mereka berbeda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ya. Demikian sebagaimana sebagian orang melakukan praktek-praktek yang tidak benar, kemudian ibadat yang tidak benar, kata mereka ini mazhab Syafi'i. Nisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan demikian. Bahkan dalam sebagian perkataan Imam Syafi'i melarang. Ya. Jadi di antara tradisi jahiliyah adalah menisbahkan keburukan kepada orang soleh, sehingga keburukan tadi menjadi baik di mata masyarakat. Ini banyak di tanah air. Oh ini mazhab Syafi'i, ternyata bukan. Oh ini mazhab Syafi'i, ternyata bukan. Oh ini dalam buku mazhab Imam Syafi'i, ternyata bukan. Tidak ada. Di antara mereka sebagian ada yang nekat berbohong, mengesankan bahwa Imam Syafi'i menghalalkan musik. Subhanallah. Kita bilang, tidak usahlah kalau kau halalkan urusan kamu, tapi jangan kamu nisbahkan perkataan yang batil kepada Imam Syafi'i misalnya. Sehingga orang yang mendengar ceramahmu menyangka bahwasanya Imam Syafi'i menghalalkan musik. Mahlan ya akhi, sabar ya akhi. Kita harus amanah ya. Kalau Imam Syafi'i tidak mengatakan. Kalau antum punya keyakinan lain sendiri. Tapi menisbahkan sesuatu yang tidak benar kepada para orang-orang soleh, ini adalah ciri-ciri orang-orang jahiliyah yang mereka mengaku orang Yahudi, mengaku adalah keturunan Ibrahim dan menegakkan agama Ibrahim. Ternyata kata Allah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, bahwasanya Ibrahim bukanlah Nasara, bukan juga Yahudi. Baik. Di antara kebiasaan orang jahiliyah, i'tiqaduhum anna af'al as-sahara wal kuhan min karamatil awliya. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan para penyihir dan para dukun adalah tanda-tanda karamah para wali. Al-mas'alatul isyrun. Kita loncat masalah-masalah, tidak semua saya baca ya, karena masalahnya banyak sekali atau tradisinya banyak sekali. Saya pilih tradisi-tradisi yang perlu kita sampaikan ya. Di antaranya tradisi yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqis sahara wa amsalihim annaha min karamatis salihin. Mereka meyakini bahwasanya kajian-kajian ajaib yang terjadi pada tukang sihir dan yang semisalnya adalah dari karamah para wali. Wa nisbati ilal anbiya, dan mereka menisbatkan kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihissalam, sebagaimana mereka menisbahkan sihir kepada Sulaiman. Ini juga kebiasaan yang buruk ya. Tradisi jahiliyah, ketika mereka melakukan sihir, kata mereka ini karamat para wali. Dan ini berlaku sampai sekarang. Orang pokoknya sudah lihat kesaktian, oh ini wali. Orang sudah melihat perbuatan yang menakjubkan, ini wali. Padahal Ibnu Hajar rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya yang membedakan antara seorang wali Allah dengan wali syaitan adalah amal sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Bukan yang bisa terbang berarti pasti wali Allah. Kita bilang yang bisa terbang bukan cuma orang-orang soleh yang diizinkan oleh Allah, bahkan para jin juga mereka bisa terbang, bisa mengangkat manusia ya, dan keajaiban-keajaiban lainnya. Keajaiban-keajaiban lainnya. Ini adalah suatu hal yang tidak benar ketika mereka menisbahkan keajaiban-keajaiban kepada ini adalah karamat para wali. Ya, sekarang banyak orang-orang yang belajar sihir, bahkan di sebagian pondok belajar ilmu kanuragan disertai dengan ilmu sihir. Kemudian bisa ini, bisa anu, kemudian mereka mengatakan ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang ini tidak benar ya. Kita jangan mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut adalah karamat para orang-orang soleh ya. Karena bisa juga dilakukan oleh jin dan syaitan. Maka untuk membedakan salah satunya adalah mengenal orang ini di atas sunnah atau tidak. Jika di atas sunnah berarti itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak di atas sunnah, yakinlah dia di atas bantuan syaitan. Karena dua-duanya ada dan dua-duanya sama-sama sakti. Maka al-hadil fasil, pembeda adalah dia ikut sunnah atau tidak. Makanya ketika Lais berkata, disampaikan kepada Imam Syafi'i, Lais berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma'," ya. Kalau kau melihat ada seorang berjalan di atas air, maka jangan dulu, ya. Jangan kau katakan dia wali sampai kau cek dulu. Kata Imam Syafi'i mengomentari perkataan tersebut, qassara Lais, kata Imam Syafi'i, masih kurang. Hatta idza ra'aitahu yatir fil hawa. Kata Imam Syafi'i, meskipun kau lihat dia terbang di udara, maka jangan kau langsung benarkan hatta tu'radu a'malu al-kitab wa sunnah, sampai ditimbang dulu amalnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah itu karamah wali. Kalau ternyata tidak, maka itu biasanya ilmu yang dipelajari, ilmu syaitan, ilmu iblis, ya, kemudian menjadikan seorang menjadi sakti, sehingga banyak orang terpedaya dengan hal seperti ini. Taib. Yang berikutnya, di antara tradisi jahiliyah adalah mereka beribadah dengan tepuk-tepuk tangan, ya, dan dengan muka, yaitu dengan siulan. Bentar. Dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah dengan muka, yaitu siulan, wa tasfiyah, dengan tepuk tangan. Kata Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka silakan merasakan adab atas kekufuran kalian. Jadi merupakan kebiasaan orang jahiliyah ketika mereka beribadah, mereka melakukan bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah mereka beribadah di Masjidil Haram dengan siulan-siulan dan tepuk tangan. Rame memang, rame. Ada siulan-siulan, ya. Ada tepuk-tepuk tangan, rame, semangat, tapi itu bid'ah. Dan itulah kebiasaan orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah dan kesyirikan, ya. Di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau tawaf, mereka harus pakai baju yang baru. Karena mereka mengatakan, kami tidak pantas tawaf dengan baju yang sudah pernah kami lakukan maksiat di atasnya. Malu. Tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah dilakukan bermaksiat. Sehingga mereka tidak mau tawaf pakai baju lama. Mereka maunya beli yang baru. Kalau mereka tidak punya uang, maka mereka akan pinjam kepada orang-orang Quraisy, karena menurut mereka ini suku spesial, suku kehormatan, diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur Ka'bah, ya, kepengurusan Ka'bah. Maka mereka mengatakan, kita enggak pantas beribadah kepada Allah dengan baju yang penuh dosa. Maka kita pinjam baju dari orang Quraisy. Kalau enggak ada, telanjang mereka. Tawaf sambil telanjang. Jadi mereka beribadah dengan bid'ah. Di antara mereka beribadah dengan bid'ah seperti ketika musim haji. Musim haji semua orang wukuf di padang Arafah seperti sekarang. Sementara orang Quraisy tidak, mereka wukuf di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini ahlul haram, kami ini adalah penduduk tanah suci Mekah, kami enggak mau keluar dari tanah suci Mekah. Sementara Arafah adalah tanah halal, keluar dari tanah suci Mekah. Mereka enggak mau wukuf di situ. Inilah bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka lakukan, kalau mereka salat di Masjidil Haram, wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah, kecuali hanya siulan-siulan dan tepuk-tepuk tangan. Memang rame sih rame, ya, tapi ini tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dilakukan oleh sebagian orang sufi. Mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan tarian-tarian, dengan nyanyian-nyanyian, dengan tepuk-tepuk tangan, dengan teriak-teriak huwa huwa huwa. Ya akhi, ini tradisi jahiliyah. Allah yang bilang. Kalau memang itu benar, tentu Nabi Muhammad SAW, para sahabat sudah melakukannya. Apakah dari riwayat Nabi SAW beribadah sambil tepuk-tepuk tangan, loncat sana, loncat sini, sambil sebutkan satu dalilnya? Abu Bakar, Umar dan Utsman, apakah mereka kalau beribadah di Masjid Nabawi sambil loncat-loncat? Ya.
Sampai di antara mereka melakukan ini sampai mengatakan al-wajid. Al-wajid itu dia mendapatkan makna-makna ilahi yang dari Allah kemudian masuk ke dalam hatinya. Dengan cara begitu dulu. Ini dari mana seperti ini? Ini tarekat sufiyah yang tidak benar, yang menyimpang. Dan mengikuti kebiasaan orang jahiliyah, mereka beribadah dengan siulan dan tepuk-tepuk tangan. Dan itu aneh. Kita bilang tepuk tangan adalah untuk wanita. Itu pun mereka tepuk tangan ketika imam salah, mereka dibolehkan. Begini. Bosnya imamnya salah, mungkin kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, lupa rukuk, lupa sujud, maka perempuan boleh. Tapi ada pun ibadah dengan tari-tarian. Sekarang berkembang dengan alat musik. Ya kita tahu bahwasanya alat musik adalah sarana ibadah di gereja ya. Mereka punya cara sendiri. Mereka punya cara beribadah dengan gereja, kemudian ada biduannya, ada yang kemudian main piano orgennya ya. Kita Islam tidak begitu. Islam tidak mengajarkan bahwasanya lagu-lagu seperti itu ada piano-pianonya adalah bentuk ibadah, enggak. Yang beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka salat dengan siulan dan tepukan-tepukan tangan. Saya sampai lihat kemarin ada beberapa semacam konser, orang kumpul, kemudian ada bagian pimpinan nyanyi, kemudian ya Allah, apakah seperti itu ya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Di antara perkara jahiliyah ya. Ini mungkin sudah pernah kita singgung tapi disebut lagi oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, innal hayatad dunya gharratuhum, bahwasanya kehidupan dunia telah memperdaya mereka. Fadhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Mereka menyangka kalau Allah kasih kenikmatan dunia berarti Allah ridha kepada dia. Kaqaulim, seperti perkataan mereka, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami adalah lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak kami dan kami tidak akan diazab. Maka orang musyrikin dahulu mereka mengukur tentang hidayah dengan harta yang banyak. Kami harta banyak, anak banyak, ya sudah. Wa ma nahnu bimu'adzabin, kami tidak akan diazab oleh Allah. Sebagaimana Allah sayang kepada kami di dunia, Allah akan sayang kami di akhirat. Dan itu pernyataan mereka. Abu Jahal CS berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, ya, bahwasanya kalau kami mati dan kami tidak dibangkitkan, kalau kami pun dibangkitkan, inna lana lal husna ya. Maknanya kami akan mendapatkan kebaikan di sana. Sebagaimana di dunia kami sudah kaya, maka di akhirat kami pun akan kaya. Jadi mereka menyangka bahwasanya ukuran hidayah dari banyaknya harta. Dan ini hati-hati ikhwan, kadang-kadang terbetik dalam hati kita seperti itu, maka kita harus tepis. Jadi kalau saya kaya berarti saya diridhai oleh Allah dalam segalanya. Kalau saya miskin berarti saya tidak diridhai. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya harta bukan ukuran pemuliaan Allah dan bukan ukuran perendahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu fa qadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Kata Allah, adapun manusia jika dia diberikan dengan kenikmatan, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Dan sebaliknya jika diuji dengan keburukan, maka dia mengatakan in rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Kekayaan, kemiskinan bukanlah ukuran tentang keimanan seseorang. Bukan berarti orang kaya raya berarti dapat hidayah. Bukan berarti orang miskin berarti orang dicuekin oleh Allah, tidak dinilai si Allah, ini tidak benar. Itulah tradisi jahiliyah. Makanya kita lihat dapati sebagian orang-orang kafir tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia melihat kenyamanan yang ada dia dapatkan. Berupa kenyamanan harta, kenyamanan ekonomi, kenyamanan rumah yang mewah, sehingga dia merasa kita yang benar kok. Persis seperti perkataan orang jahiliyah dahulu, nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami lebih banyak harta dan anak-anak, wa ma nahnu bi'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Maka seorang harus tahu bahwasanya dunia bukanlah ukuran pemuliaan Allah terhadap seseorang. Seorang bisa jadi dimuliakan oleh Allah, mulia di sisi Allah meskipun dia tidak kaya. Jadi kaya miskin bukan ukuran. Kaya miskin apakah kita harta kita zuhud dalam hati kita atau
atau tidak ya. Beda dengan orang kafir, mereka menganggap keberhasilan mereka adalah bukti bahwasanya mereka di atas kebenaran, keberhasilan dalam urusan dunia. Taib di antara kebiasaan jahiliyah annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Bahwasanya mereka tidak mengenal kebenaran ya kecuali yang ada bersama kelompok mereka. Artinya apa? Kalau ada kebenaran datang dari kelompok lain mereka akan tolak. Kaqaulihi seperti firman Allah menceritakan tentang mereka, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Jadi orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi hanya mengatakan kami hanya ikut Taurat, selain Taurat enggak. Kami tidak menerima kebenaran di luar apa? Taurat. Padahal ada kitab suci yang lain. Ya makanya seorang berusaha ya untuk mencari kebenaran ya dari manapun datangnya. Kalau ternyata kebenaran datang dari kelompok lain, kalau itu benar kita terima. Makanya ada pepatah mengatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Ya. Ya, aina ma yajiduha akhadhaha. Kebenaran adalah barang hilangnya seorang yang beriman. Kapan dia dapatkan, di mana saja dia ambil. Ya. Bahkan terkadang kebenaran keluar dari orang-orang ahli batil. Seperti kebenaran yang keluar dari mulutnya iblis ketika malam-malam dia mendatangi Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkelahi dengan Abu Hurairah, tangkap dan seterusnya sampai hari ketiga iblis mengatakan, "Lepaskan aku akan ajarkan engkau satu ayat kalau kau tidak akan diganggu," yaitu dengan baca ayatul kursi. Lihat Abu Hurairah menerima kebenaran bahkan dari iblis ketika disampaikan kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia jujur kali ini meskipun dia biasanya suka bohong. Jadi maksud saya seorang berusaha menilai mengambil kebenaran dari manapun datangnya. Jangan fanatik sama golongannya sendiri. Kalau bukan dari golongan kita, enggak, semuanya salah. Enggaklah, siapapun. Orang kafir aja kalau menyampaikan kebenaran kita terima. Ya. Kita terima. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari manapun datangnya, ya. Menerima dari manapun kebenaran datangnya. Ketika ada orang Yahudi mengkritik para sahabat, mereka mengatakan, "Antumul qaum laula annakum taqulun Rabbi al-Ka'bah wa Rabbi Muhammad wal Ka'bati wa Muhammad." Kata orang Yahudi kepada sebagian orang Islam, kalian sebenarnya kaum yang hebat, kalian benar-benar suatu kaum. Hanya saja sebagian kaum kalian mengatakan ketika bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, ini adalah kesyirikan. Seorang tidak boleh bersumpah dengan makhluk, harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ini disampaikan, pernyataan Yahudi disampaikan kepada Nabi, Nabi membenarkan. Ketika berita ini disampaikan oleh sahabat dari Yahudi, katanya seorang Yahudi ngomong gini. Kata Nabi itu benar. Nabi benarkan. Jadi kalau ada kebenaran datang kita terima dari syaitan, dari siapa. Yang penting kita ada barometer, ini benar kita terima. Ya, meskipun dari keluar kelompok kita. Makanya kalau ada orang kritik pada kita, ini secara logika kehidupan saja. Ada orang kritik kita mungkin jengkel manusiawi. Tapi jangan langsung jengkel, kita lihat dulu, cerna dulu apa yang dia ingin sampaikan kepada, apa sih risalah, surat apa, message apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Meskipun disertai dengan cacian, kita lihat benar atau tidak isinya. Kalau ternyata message tersebut, risalah tersebut, ternyata benar-benar kritik yang membangun, kita terima meskipun disampaikan dengan cara yang penuh dengan makian. Tidak apa-apa. Ya, kita hanya mendoakan semoga dia bisa menjaga lisannya. Tapi kita menerima kebenaran. Kalau ada kritikan kebenaran kita terima. Kita terima ya. Beberapa saat yang lalu sama ada saya ngisi di sebuah rumah sakit, kemudian ada yang protes, menjelek-jelekan. Saya bilang sama pengurusnya, enggak apa-apa, Dok, ya, terima aja dulu ya. Mungkin ada masukan, kita tidak ada yang sempurna. Ya. Meskipun dia benci dengan kita, dianggap kita golongan tertentu,
Lihat dulu masukannya benar atau tidak. Kalau benar kita perbaiki diri, kalau salah ya sudah, kita nggak usah ditanggapi. Nggak usah, oh enggak, saya cuma ngomong gini aja. Tapi intinya seorang ya menerima kebenaran jangan dari kelompoknya saja, jangan fanatik. Sebagian hanya fanatik kepada gurunya. Seperti katak dalam tempurung, dia tidak pernah ngaji sama guru yang lain. Ketika tidak pernah ngaji sama guru yang lain, dia tidak tahu tentang kesalahan gurunya, dia merasa gurunya paling benar. Timbullah fanatik. Ini terjadi pada sebagian orang. Apalagi tatkala gurunya sangat karismatik. Sehingga dia terpesona, kemudian dia membenarkan semua perkataan gurunya, kalau ada yang protes dia tidak mau terima sama sekali. Nah, kita tidak demikian, ya. Bahwasanya kebenaran meskipun datang dari musuh kita, kalau itu benar, kita terima. Tidak seperti kebiasaan orang Yahudi. Baik. Kita lanjutkan di antara tradisi jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, wa hiya min ajaibi ayatillah, dan ini di antara keajaiban ayat-ayat Allah, keajaiban kebesaran ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima'. Mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu padu. Tidak tercerai-berai. Ya. Wartakabu ma nahaa anhu minal iftiraq. Sementara mereka meninggalkan persatuan dan kemudian mereka melakukan pelanggaran dengan tercerai-berai. Wa sara kullu hizbin ma ladaihim farihin. Maka jadilah setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Inilah yang terjadi. Sukanya terpecah belah. Sedikit ribut kemudian terpecah belah, tidak mau bersatu. Ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Timbullah gap-gap, timbullah kelompok-kelompok ya, masing-masing fanatik dengan kelompoknya, tidak mau mendengar dari yang lain, tidak mau berargumentasi dengan dalil ya. Maka seorang waspada jangan mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak suka bersatu, senangnya ribut melulu. Senangnya ribut melulu ya. Ya. Padahal yang dianjurkan adalah persatuan. Yang kita tahu persatuan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang menyuruh kepada persatuan? Mereka adalah hiyal jamaah, kelompok yang selamat, yang disebut dengan at-taifatul mansurah. Siapa mereka? Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ala mithli ma ana alaihi yauma ashabi." Orang yang selamat adalah orang berjalan dengan apa yang dipijaki olehku dan para sahabatku. Yaitu amal salafus saleh. Ya. Maka seorang ingin bersatu ya dengan cara menjalankan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sekarang masing-masing bikin akidah sendiri. Akidahnya ini, akidahnya itu, bikin keyakinan terserah. Sehingga tercerai-berai, bahkan bangga dengan akidah yang dia kreasikan tersebut, bangga. Itu yang terjadi perpecahan, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Waliyadzubillah, masing-masing bilang. Kita bilang kelompok tidak masalah, yang penting ada persatuan. Kelompok tidak ada masalah kalau itu hanya sebagai sarana bukan tujuan. Ya. Kelompok tidak jadi masalah kalau ternyata menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Ya, capek. Bertikai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu ya. Baik, berikutnya, dan ini juga di antara perkara menakjubkan, mu'adatuhumuddin alladzi intasabu ilaihi ghayatal adawah. Mereka benci terhadap agama Islam. Sementara mereka benci kepada agama padahal mereka berafiliasi kepada agama tersebut dengan kebencian di puncak-puncaknya. Wa mahabbatuhum dinal kuffar, dan mereka cinta kepada agamanya orang kafir. Alladzina aduhum, yang memusuhi mereka. Wa adu nabiyahum wa fi'atahum, dan memusuhi nabi mereka dan memusuhi kelompok mereka. Ghayatal mahabbah, dan mereka mencintai musuh mereka dengan benar-benar cinta. Kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bi Musa alaihi salam wattaba'u kutubas sihri wa hiya min dini ali fir'aun. Ini maksudnya Syekh Abdul Wahab adalah tentang Yahudi. Yahudi mereka bersandar kepada Nabi Musa, kata mereka kami pengikut Nabi Musa. Baik, Nabi Muhammad SAW datangkan Al-Quran yang juga merupakan sebagiannya ajaran Nabi Musa. Mereka tolak, mereka tidak mau. Dan sebagian mereka justru mengikuti sihir yang itu adalah ajaran pengikut
Fir'aun. Kita tahu bahwasanya sihir terkenal di zaman Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun punya banyak para penyihir. Jadi mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti ilmu sihir yang merupakan warisan dari pengikut Fir'aun. Ini perkara yang menakjubkan bagaimana seorang memusuhi agama yang dia berafiliasi kepada agama tersebut. Kemudian dia sangat bersekongkol dengan agama yang dia anggap menyimpang dari ajaran yang benar. Sebagaimana sebagian kaum Musa, mereka ya memusuhi agama Musa, itu agama Islam, dan mereka mengikuti sihir yang padahal yang ngajarin sihir adalah anak buahnya Fir'aun. Itu ikhwan zaman sekarang kita dapati perkara yang menyedihkan, bagaimana kita dapati seorang Islam benci dengan agamanya sendiri. Terjadi di zaman sekarang. Dia enggak suka dengan agamanya sendiri. Dia tidak suka kalau syariat dijalankan. Dia benci kalau ada orang meninggikan syariat Islam. Dia tidak suka lihat orang ke masjid rame-rame. Dia tidak suka kalau tarawih rame, tidak suka. Ya. Tapi KTP-nya Islam, kalau kita cek KTP-nya apa? Islam. Sementara kecenderungannya kepada agama yang lain, agama kesyirikan luar biasa. Murah senyum, kunjungan-kunjungan. Kalau bicara seakan-akan mereka juga penghuni surga, mengambil hati mereka, benar-benar mengambil hati orang-orang kafir dengan mengorbankan hati-hati kaum muslimin. Ada orang seperti itu, alhamdulillah, memusuhi agamanya sendiri padahal dia berafiliasi kepada agamanya tersebut. Sebagai orang Yahudi yang membenci agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW merupakan perpanjangan dari agama Nabi Musa alaihissalam, kemudian bela habis-habisan sihir yang dibawa oleh keluarga Fir'aun. Jadi itulah muncul sekarang orang-orang yang saya katakan tadi, KTP-nya Islam tapi benci dengan Islam. Aneh tapi bermanis muka kepada non-muslim. Ya akhi, apa namanya? Kok bisa demikian ya? Bagaimana Anda memusuhi ajaran agama Anda sendiri, sementara Anda kemudian condong kepada para penganut agama yang berbuat kesyirikan, ya. Kalau ada yang salah diperbaiki, kalau ada pengikut agama Islam yang salah diperbaiki. Adapun Anda tidak suka dengan syariat Islam, ya, terkadang sampai mengejek kepada syariat Islam, mengejek lambang-lambang keislaman, ya. Waliyadzubillah, ini adalah kekufuran, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara kebiasaan jahiliyah yang mereka lakukan, kufruhum bil haq ini penegasan dari sebelumnya. Kufruhum bil haq idza kana ma'aman la yahwunahu. Mereka menolak kebenaran kalau kebenaran tersebut datang dari orang yang mereka tidak sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata Nasara bukan di atas apapun. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Nasara juga mengatakan Yahudi tidak di atas kebenaran apapun. Jadi mereka saling bentrok. Yahudi Nasara. Kata Yahudi kalian Nasara tidak di atas apapun, Nasara mengatakan Yahudi juga tidak di atas apapun. Ya. Padahal masing-masing tahu bahwasanya Yahudi ada Nabi Musa yang pernah membawa agama Yahudi. Yahudi pun harusnya tahu Nasara Nabi Isa alaihissalam. Tapi tadi gara-gara mereka tidak suka dengan orang-orang ini, maka mereka ya menolak kebenaran yang datang darinya. Inilah kebiasaan orang Yahudi. Maka adapun Islam tidak demikian, ya. Tadi saya sebutkan bagaimana ada seorang Yahudi yang menyampaikan kebenaran kepada Nabi SAW. Nabi benarkan. Tatkala seorang Yahudi berkata, "Innakum tusyrikun." Ada orang Yahudi datang kepada para sahabatnya, mereka berkata, "Innakum tusyrikun." Kalian berbuat kesyirikan wahai kaum muslimin. Taqulun masya Allah wa syaa Muhammad. Kalian berkata masya Allah dan atas kehendak Allah kehendak Muhammad. Maka Nabi berkata, kemudian dia berkata, Rasulullah membenarkan kritikan Yahudi tersebut, dan Rasulullah SAW mengatakan agar sahabat mengatakan masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Wala yaqulu masya Allah wa syaa Muhammad, dan jangan berkata atas kehendak Allah kehendak Muhammad. Lihatlah Nabi menerima kritikan dari Yahudi. Kalau itu benar Nabi terima. Meskipun Yahudi yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berulang-ulang ingin membunuh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari Bani Nadhir maupun Bani Quraidah yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika syarat itu benar. Makanya ketika ada seorang Yahudi protes, orang-orang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad atau Masya Allahu Muhammad, atas kehendak Allah dan Muhammad, maka Rasulullah tegur, bukan, itu namanya enggak boleh seperti ini. Harus mengatakan Masya Allah, ya, wahdah, cukup Masya Allah, hanya Allah semata. Tidak boleh ditambah dengan wa sya'a Muhammadun. Demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi terima dari Yahudi. Demikian juga dalam satu hadis ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inna Allah yatwi samawati biyaminihi." Sungguhnya Allah melipat langit-langit dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibala ala usbi'i, dan Allah mengangkat gunung-gunung di satu jarinya. Wal ardina ala asbu', dan Allah mengangkat bumi-bumi di salah satu jarinya. Ila akhiril hadis, sampai hadis yang panjang. Yahudi ngomong begitu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi belakang beliau. Tasdiqan li hadzal khabar, sebagai bentuk pembenaran terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Yahudi ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak menggunakan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas apa yang syirik yang mereka lakukan. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Nabi menerima kebenaran dari Yahudi. Maka seorang berusaha yuwattin nafsahu, dia itu mengkondisikan dirinya untuk menerima kebenaran dari siapa saja. Ya akhi, jangan karena beda golongan, beda guru kemudian kita tolak semua yang disampaikan orang pasti salah. Enggak, kita terima dulu, kita telaah. Sama muslim, ya mungkin ada kritikan yang menarik, kita ambil kritikan tersebut untuk memperbaiki diri kita. Jangan kita lihat positif negatifnya terus, lihat positif, tidak ada masalah. Terkadang ada orang benci dengan kita, tapi dengan kebenciannya dia malah bisa mengeluarkan keburukan-keburukan kita untuk kita perbaiki. Ya biarin aja. Ya. Kita lihat nilai positif, jangan ikut nilai negatifnya. Adapun seorang kemudian ta'assub fanatik, ya, baik fanatik guru, baik fanatik madhab, pokoknya kalau tidak madhab ini saya tidak terima, kalau bukan guru saya tidak terima. Ya akhi, jangan, guru kita enggak ada yang maksum. Ya. Dari manapun kebenaran kita terima. Kalau dia mengatakan saya harus madhab Syafi'i, tidak boleh keluar sama sekali, seakan-akan Imam Syafi'i maksum. Adakah yang menjamin mereka maksum sehingga Anda tidak boleh keluar dari satu pendapat pun kepada madhab yang lain? Tentu tidak ada dalilnya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin sampai di sini aja dulu ya. Tentang beberapa tradisi yang dilakukan orang jahiliyah, ya, yang sebagiannya dilakukan juga sampai masih dilestarikan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab atas segala kekurangan. Demikian saja para dokter urologi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.